Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada kiriman cerita, sebut saja namanya Nia, karena nama asli tidak bisa dicantumkan di sini. Nia ingin membagikan pengalaman temannya, sebut saja namanya Mira. Namun sebelum kita dengarkan ceritanya, alangkah baiknya teman-teman bisa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan buat teman-teman yang ingin bercerita tentang pengalaman cinta atau yang lainnya, teman-teman bisa kirimkan melalui email yang ada di deskripsi. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja dengarkan ceritanya. Suatu hari, Mira bertemu dengan teman lama yang sudah ia tidak temui. Sebut saja namanya Rina. Rina adalah teman lama Mira sejak mereka masih remaja. Dan saat itu, Rina datang ke kota untuk melanjutkan karirnya. Rina yang sebelumnya tinggal di kota lain membutuhkan tempat tinggal sementara. Mira dengan senang hati mempersilahkan Rina tinggal bersama mereka di rumah. Awalnya, hubungan mereka berjalan dengan sangat baik. Rina adalah sosok yang ceria, mudah bergaul, dan langsung bisa menyatu dengan suasana rumah Mira dan Fajar. Mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama. Malam-malam mereka terasa begitu menyenangkan. Kadang Mira dan Rina duduk bersama di ruangan tamu, menikmati makan malam sambil menonton film, atau sekedar bercerita tentang hidup. Mira dan Fajar sering berbicara tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka merencanakan kehidupan bersama. Sementara Rina ikut mendengarkan dengan antusias. Semua tampak indah dan sempurna seperti sebuah keluarga kecil yang bahagia. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan, kebahagiaan yang tampak sempurna tak selalu berjalan mulus. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang berubah pada Mira. Tetapi aku bisa melihat bahwa dia mulai terlihat lebih cemas dan tertekan. Suatu hari, Mira berbicara kepadaku bahwa dia merasa ada yang aneh dengan sikap Fajar. Lo rasa Fajar berubah gak sih belakangan ini? Tanya Mira kepadaku suatu malam, sambil menatap kosong keluar jendela. Aku tak tahu apa yang membuat Mira merasa seperti itu. Tapi, aku tahu perasaan itu datang dari tempat yang dalam. Setiap kali Mira berbicara tentang Fajar, ada rasa ragu di matanya. Mungkin aku cuma cemas saja, katanya lagi. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekedar kecemasan biasa. Suatu malam, perasaan Mira akhirnya terbukti. Aku masih ingat malam itu sangat tenang, sepi, hanya ada suara jam dinding yang terus berdetak pelan. Aku menerima pesan dari Mira yang memberitahukan bahwa dia terbangun dan menemukan Fajar tidak ada di tempat tidur. Biasanya Fajar akan tidur di sebelahnya, tapi malam itu dia tidak ada di sana. Mira mencoba untuk tidak panik, berpikir mungkin Fajar sedang ke dapur atau ke kamar mandi. Namun, semakin lama dia mencari, semakin kuat perasaan gelisah yang menghantuinya. Dengan langkah yang hati-hati, Mira keluar dari kamar dan mulai menyusuri lorong rumah yang gelap. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti beban yang semakin berat. Ketika dia mendekati kamar Rina, Mira mendengar suara aneh. Itu suara bisikan yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. Mira berhenti sejenak, berpikir apakah dia sedang salah dengar. Tapi saat itu, hatinya sudah mulai berdebar kencang. Tanpa bisa menahan penasaran, Mira perlahan mendorong pintu kamar Rina dengan setengah terbuka. Apa yang dia lihat di kamar itu benar-benar menghancurkan hatinya. Fajar, suaminya, sedang berada di atas ranjang bersama Rina. Mereka tampak begitu dekat, hampir sangat dekat. Pada saat itu, dunia Mira seolah berhenti berputar. Hatinya seakan hancur berkeping-keping. Dia merasa tidak bisa bernapas, seolah ada sesuatu yang sangat berat mengikat dadanya. Air mata Mira mengalir deras. Dia ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Sebuah pengkhianatan yang sangat mendalam, yang selama ini tak pernah ia duga akan terjadi. Mira berlari keluar dari kamar, menutup pintu dengan tergesa-gesa, dan berlari keluar rumah malam itu. Mira seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Hari-hari berikutnya, hidup Mira terasa seperti terjatuh di dalam kegelapan. Dia harus tinggal serumah dengan Fajar dan Rina, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi bagaimana bisa berpura-pura? Setiap kali melihat mereka tertawa bersama, setiap kali mendengar Fajar berbicara dengan Rina, Mira merasa seperti ada duri yang menusuk hatinya. Namun, dia tidak tahu harus bagaimana. Terlalu banyak kenangan indah yang ia lalui bersama Fajar. Terlalu banyak harapan yang mereka bangun bersama.
Suatu hari, Rina pingsan di dapur. Dengan panik, Mira langsung membawanya ke rumah sakit, ditemani Fajar yang terlihat sangat khawatir. Rina terkulai lemah di ranjang rumah sakit. Ketika dokter keluar dengan wajah serius, Mira merasakan sebuah perasaan yang sangat berat. Dokter mengatakan bahwa Rina sedang hamil, dan kehamilannya mengalami komplikasi yang cukup serius. Hanya ada satu orang yang bisa menjadi ayah dari bayi itu, yaitu Fajar. Mendengar kata-kata itu, Mira merasa seperti dunia ini berhenti berputar. Semua harapan, semua mimpi yang pernah ia miliki dengan Fajar seakan hancur begitu saja. Hari demi hari, kondisi Rina semakin memburuk. Mira merawatnya dengan penuh perhatian meskipun hatinya terluka. Setiap kali melihat perut Rina yang semakin membesar, setiap kali mendengar Rina meminta maaf dengan suara lemah, Mira merasa terperangkap dalam situasi yang tidak bisa dikendalikan. Namun, Rina terus mengulang, "Mira, aku tidak bermaksud menyakitimu, aku terjebak dalam keadaan ini." Hari demi hari Rina semakin lemah dan Mira merasa seperti dia sedang berada di ambang kehancuran. Dan pada akhirnya, Rina pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan bayi yang tak sempat dia lahirkan. Saat itu, Mira merasa bahwa dia tidak hanya kehilangan seorang sahabat, tetapi juga bagian dari dirinya yang tak bisa dia kembalikan. Setelah kepergian Rina, Fajar pun menghilang. Dia meninggalkan Mira tanpa sepatah kata pun. Mira mencari-cari Fajar, tapi dia hilang begitu saja. Kecewa dan patah hati, Mira merasa seolah dunia tak adil baginya. Namun, dalam kesedihan yang mendalam, Mira mulai memahami bahwa meskipun hidup bisa sangat keras, kita tetap bisa memilih bagaimana cara bisa bertahan. Dia memaafkan Fajar bukan karena Fajar layak untuk dimaafkan, tetapi karena Mira ingin menemukan kedamaian dalam hatinya sendiri. Proses itu tidak mudah, tapi sedikit demi sedikit dia mulai bangkit. Teman-teman, aku ingin kalian tahu bahwa hidup ini, kita semua pasti akan menghadapi ujian dan cobaan yang kadang membuat kita merasa terjatuh. Tapi jangan biarkan kesedihan dan kekecewaan merenggut semua kebahagiaan kita. Belajarlah memaafkan bukan karena orang yang bersalah, tetapi karena diri kita sendiri, untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kisah Mira bisa memberikan pelajaran bagi kita semua.